Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nila yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Adiba Zafar Ramadhani, dan Mbak Ratna. Baik, langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama, yaitu apa itu konsep dasar lingkungan konsumen? Oke. Konsumen itu tidak hidup sendiri. Ia itu berinteraksi dengan saudara, keluarga, teman-teman, dan juga orang yang ada di sekitarnya. Konsumen itu hidup bersama dengan orang lain. Kemudian kebutuhan dan keinginan konsumen akan barang dan jasa itu akan terus berkembang dan juga mempengaruhi perilaku belanja produk. Upaya perusahaan untuk mengefektifkan strategi pemasaran ini dilakukan sebuah riset, yaitu riset perilaku konsumen. Hasil riset ini nanti akan berguna untuk memperbaiki strategi dari suatu produk, harga, dan juga program periklanan yang dapat meyakinkan pelanggan agar dapat membeli produk tersebut. Jadi, konsep dasar dari lingkungan konsumen ini adalah lingkungan dan yang karakteristik fisik dan sosialnya itu berdasarkan dari dunia eksternal konsumen itu sendiri, termasuk di dalam objek fisik yang berhubungan dengan ruangan dan perilaku sosial. Yang selanjutnya yaitu apa itu lingkungan sosial makro. Lingkungan sosial ini itu memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro sendiri yaitu adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen, yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Lingkungan makro ini akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan juga kognitif konsumen secara langsung. Yang selanjutnya yaitu lingkungan makro ini terdiri dari 6 faktor. Yang pertama yaitu faktor politik seperti perubahan kepemimpinan negara, kerusuhan politik, kudeta, korupsi, kebijakan pemerintah, dan juga program kesejahteraan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, seperti dari perubahan ekonomi, terjadinya inflasi, suku bunga, nilai tukar, pajak, indeks saham, harga obligasi, dan juga tingkat pengangguran. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor sosial budaya, misalnya seperti pertumbuhan populasi, komposisi demografis seperti usia, agama, dan etnis, dan juga selera dan preferensi, pendapatan, kekayaan rumah tangga, dan juga migrasi. Yang faktor yang selanjutnya, yang keempat, yaitu teknologi, seperti internet, printer 3D, teknologi serat optik, dan nanoteknologi. Yang kelima, yaitu faktor lingkungan, seperti bencana alam, pemanasan global, dan juga polusi. Yang terakhir, yaitu hukum. Misalnya seperti peraturan persaingan, perlindungan konsumen, persyaratan kesehatan produk, peraturan emisi karbon, kebijakan perdagangan, dan juga kebijakan dari lingkungan tersebut. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ratna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Lingkungan sosial makro ya adalah kekuatan-kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuan pelanggan. Di mana
para pemasok, perusahaan jalur pemasaran, pasar pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Next, Mbak. Kemudian ya ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah semua aspek fisik yang non-manusia dalam lingkungan di mana perilaku konsumen yang terjadi. Adapun next, Mbak. Lingkungan fisik dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada ruang atau spasial, yang kedua ada non-ruang atau non-spasial, di mana ruang ada 3 bagian, yaitu produk dan merek, kemudian toko dan desain toko. Kemudian non-ruang ada 4 bagian, yaitu ada waktu. Yang pertama waktu, yang kedua cuaca, yang ketiga kelembapan, yang terakhir yaitu tingkat kebisingan. Next, Mbak. Nah, adapun pengaruh lingkungan terhadap konsumen ya antara lain. Yang pertama ada budaya, di mana budaya yang digunakan adalah perilaku konsumen mengacu pada nilai gagasan, artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna, yang membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran, serta evaluasi yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian ada yang kedua ada kelas sosial, di mana kelas sosial adalah pembagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari individu yang mempunyai nilai minat dan perilaku yang sama. Konsumen dibedakan atas perbedaan sosial ekonomi yang didasarkan pada tingkat yang paling rendah hingga paling tinggi. Kemudian yang ketiga ada pengaruh pribadi, di mana sebagai konsumen, perilaku kita kerap dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Next, Mbak. Kemudian yang keempat ada keluarga, di mana keluarga itu merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan rela menjadi penelitian yang luas. Dan yang terakhir ada situasi, di mana perilaku konsumen dapat berubah. Kadangkala perubahan ini bisa tidak menentukan dan tidak dapat diramalkan, sehingga perubahan ini dapat diprediksi dengan menggunakan penelitian dan dimanfaatkan sebagai strategi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Ratna. Oke, yang selanjutnya langsung masuk ke bagian jurnal. Kami menemukan jurnal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Memenuhi Belanja di Asalam Hypermart. Dari jurnal tersebut dapat kita simpulkan atau hasil pembahasan dari jurnal tersebut yaitu perilaku konsumen adalah suatu proses dan pembelian hanyalah satu tahap. Ada banyak pengaruh yang mendasari perilaku konsumen dalam memutuskan sesuatu berdasarkan motivasi internal. Motivasi dan perilaku konsumen ini dapat dimengerti walau secara tidak sempurna. Kemudian tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh faktor budaya, kelompok acuan, keluarga, dan kelas sosial, baik secara parsial maupun simultan, terhadap keputusan konsumen dalam memilih berbelanja di Asalam Hypermart. Hasil dari analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel budaya, kelompok acuan,
keluarga, dan kelas sosial ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di Assalam Hypermart, baik secara parsial maupun simultan. Baik, untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Mbak Ratna. Silakan, Mbak. Baik, untuk kesimpulannya yaitu lingkungan adalah semua karakteristik fisik dan sosial dari dunia eksternal konsumen termasuk di dalam objek fisik, hubungan keruangan, dan perilaku sosial. Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dan orang sekelilingnya, atau di antara banyak orang. Lingkungan fisik adalah semua fisik non-manusia yang terdapat dalam lingkungan di mana perilaku konsumen dapat terjadi. Lingkungan fisik dibagi menjadi dua elemen, ruang dan non-ruang, yang dapat mempengaruhi rangsangan fisik dan sosial bagi konsumen. Baik, mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Ratna. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.